Jangan menjual karena panik dan jangan membeli karena FOMO. Dan token yang legal atau ilegal itu bukan artinya terbebas atau mengandung penipuan. Jangan membeli atau melakukan sebuah tindakan hanya karena ikut-ikutan dan takut kalau Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Haruskah kalian ikut beli koin ASICS yang dirilis oleh Anang Hermansyah dan istrinya? Karena pro dan kontra terus kemudian muncul setelah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, mengumumkan bahwa token ASICS belum termasuk dalam 229 token yang terdaftar secara resmi di Bapepti. Dan otomatis perdagangan ini belum memenuhi legalitas yang disyaratkan oleh Bapepti itu sendiri. Semua orang yang sebelumnya FOMO ikut membeli, kemudian panik. Terutama saat screenshot yang kita tidak tahu itu betul atau tidak diunggah dan disebarkan, di mana harga dari koin tersebut kemudian menjadi jatuh dan menambah kepanikan yang sudah terjadi. Tapi tidak lama setelah itu, Anang Hermansyah langsung mendatangi Bapepti dan berusaha untuk mendaftarkan koin ASICS ini tadi. Dan kini koin tersebut resmi dalam proses pendaftaran. Tapi yang mengebohkan adalah saat orang-orang kemudian sangat mudah sekali termakan isu dan ketakutan atas apa yang mereka sudah lakukan, yaitu membeli koin tersebut. Ada beberapa yang langsung menjualnya, ada beberapa lagi yang bahkan melayangkan protes ya kepada Anang Hermansyah dan Ashanti. Dan inilah yang membuat saya perlu untuk membukakan kartu menurut saya dan kartu saya. Sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh kalian? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang saya pegang ini. Apakah betul ini adalah investasi yang tepat? Atau jangan-jangan ini adalah sesuatu yang salah? Atau jangan-jangan ternyata membeli koin ASICS adalah langkah yang keliru? Kita harus tahu dulu dari bagaimana kebijakan diri kita saat kita melihat dan mencermati apa itu investasi. Mengapa? Karena pembelian koin atau token ini tadi harus didasari oleh keinginan kita berinvestasi. Dan investasi itu artinya membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Investasi yang singkat biasanya akan memerlukan sebuah resiko yang sangat besar. Dan biasanya orang-orang yang memang berinvestasi di dunia kripto atau token ini tahu resikonya dan mereka tidak membeli untuk segera dijual kembali. Oleh karena itu, saat harga naik dan turun, ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat-sangat biasa. Fluktuatif harga dalam token atau kripto ini bukanlah sesuatu yang istimewa dan menandakan apakah ini penipuan atau bukan. Tapi in the first place kita harus tahu bahwa investasi adalah salah satu cara kita untuk melindungi kekayaan yang kita miliki, bukan membuat kita menjadi kaya. Dan kaya informasi ini adalah keharusan untuk berdagang di aset seperti cryptocurrency ini tadi. Nah, kita harus tahu juga apa sih namanya token atau cryptocurrency. Token dan cryptocurrency ini adalah sebuah nilai tukar digital yang disepakati oleh satu kalangan tertentu. Ini artinya orang yang memiliki koin tersebut sepakat untuk mempercayai bahwa satuan yang ada di koin tersebut memiliki value yang sama. Dan value ini bertambah seiring dengan kepercayaan dari masyarakat itu tadi. Ini artinya koin tersebut akan memiliki fluktuasi harga yang cukup signifikan hingga akhirnya memiliki dukungan yang sangat-sangat kuat saat sebagian besar masyarakat mengamini atau mendukung koin tersebut. Sehingga wajar untuk satu hal yang baru di launching dan mengingat bahwa masa pendukung keluarga ASICS ini juga tidak sedikit, maka kita bisa pastikan bahwa koin ini pasti akan memiliki nilai. Apalagi mengingat bahwa banyak selebriti lain juga ikut mengendorse dengan membeli sejumlah token yang dijual oleh Anang Hermansyah dan Ashanti ini. Sehingga jika yang pertama adalah jangan takut tentang investasi, maka yang kedua, kalian seharusnya tidak perlu takut karena orangnya juga ada di Indonesia ini. Dan ingat bahwa investasi kripto ini sangat bergantung value-nya pada kesepakatan orang-orang yang mempergunakan dan bagaimana dukungan environment atau aplikasi-aplikasi yang lain, di mana token ini tadi akan bisa diperjualbelikan atau menjadi currency atau mata uang saat melakukan transaksi di aplikasi tersebut. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik
untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yang terus kemudian harus kita lihat yang lain adalah kita harus tahu dan jangan buru-buru beli hanya karena ini dijual oleh idola kita. Akan lebih bijaksana jika kalian ternyata membeli hal ini setelah mengetahui resiko dan juga benefit yang ada. Siapapun itu, apakah itu adalah pemuka agama kalian, atau artis yang kalian sayangi, atau public figure yang kalian kagumi, jangan langsung membeli apapun yang mereka jual tanpa kalian berpikir terlebih dahulu. Maka pastikan kalian mendapatkan informasi tentang apakah cryptocurrency, apa itu blockchain, bagaimana itu dibeli dan diperdagangkan, dan bagaimana menyimpannya. Karena jika tadi kita membicarakan tentang value-nya, maka menyimpan hal seperti ini itu memiliki resiko tersendiri. Ketahuilah resiko dari hal tersebut sebelum melakukan apapun yang kalian akan lakukan nanti. Nah, permasalahan legal dan legal itu seperti apa? Seperti kita ketahui bahwa pendaftaran sebuah token kripto itu tidaklah mudah. Ada sebuah tata cara yang harus dilakukan agar token itu tadi resmi dan terdaftar pada Bapepti. Dan token yang legal atau ilegal itu bukan artinya terbebas atau mengandung penipuan. Karena dua hal itu adalah hal yang berbeda, maka tidak bisa diartikan sesuatu yang tidak terdaftar itu adalah penipuan atau sesuatu yang sudah terdaftar ini pasti bukan penipuan. Tetap sadari resikonya dan ketahuilah apapun yang kalian lakukan. Dan saat ini koin ASIC sedang melalui proses pendaftaran yang artinya nanti akan menjadi sah dan bisa diperdagangkan di exchanger yang memang di bawah pengawasan Bapepti dan menjadi legal di Indonesia. Apalagi yang harus diketahui saat kalian ingin membeli semua hal seperti ini. Nah, tahanlah diri kalian dan tidak ikut kepada FOMO atau fear of missing out. Kadang-kadang kita merasa bahwa ada satu gelombang yang memang harus diikuti dan kita merasa bahwa kalau tidak kita ikuti gelombang itu, maka kita akan merasa ketinggalan. Ini bukanlah sesuatu yang baru. Ini juga sama seperti om dan tante kalian atau orang tua kalian dulu menonton sinetron Tersanjung. Saat sinetron tersebut muncul, mereka harus menonton. Karena kalau tidak, besok saat beli sayur, mereka pasti akan merasa dikucilkan oleh ibu-ibu setempat yang menonton episode yang sama semalam sebelumnya. Nah, hal ini juga berlaku dalam kehidupan masa kini dan lebih intens lagi. Jangan membeli atau melakukan sebuah tindakan hanya karena ikut-ikutan dan takut kalau akan ketinggalan jika tidak melakukan hal tersebut. Pergi ke tempat viral, membeli barang yang sebenarnya kalian tidak inginkan, tapi kalian ingin mendapatkan pengakuan saat kalian melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang lainnya. Ikut melakukan sebuah investasi yang kalian tidak tahu dan kalian tidak mau mempelajarinya. Maka ketahuilah kelebihan-kelebihan dari apapun yang akan kalian beli itu nanti. Nah, jadi apa kelebihan dari token ASIC itu sendiri? Kita tahu bahwa token ASIC ini adalah token yang merupakan kreasi anak bangsa, di-launching oleh public figure yang juga sudah puluhan tahun ada di dunia entertainment di Indonesia. Dan token ini rupanya datang dengan dukungan environment yang akan sangat lengkap. Salah satunya adalah games play to earn. Artinya saat kalian mendapatkan poin yang ada di games, poin itu bisa ditukar menggunakan uang di dunia nyata. Di mana games-games ini tadi memiliki muatan local wisdom yang sangat kental di dalamnya. Seperti bermain congklak dan juga hal-hal yang lainnya. Dan tidak hanya itu, token ASIC ini juga akan bisa dipergunakan untuk membeli NFT yang akan segera di-launching yang memiliki satu kekentalan budaya lokal yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah Komodo Legends. Maka untuk kalian yang sudah membeli, ada baiknya kalian pertimbangkan sebelum menjual lagi hanya karena isu yang terjadi saat ini. Untuk yang ingin membeli, juga pertimbangkan kembali sebelum kalian akan ikut-ikut membeli tapi malah menyesal karena kalian ternyata tidak mengetahui teknologi ini nanti. Maka lakukan semuanya dengan sangat bijaksana dan ketahui sebelum kalian membeli. Dan dalam investasi seperti ini tidak ada namanya keuntungan yang instan. Harus tetap berhati-hati dalam membaca berita karena value dalam satuan cryptocurrency yang kalian miliki ini sangat-sangat dipengaruhi oleh isu yang ada oleh penciptanya. Maka contohnya saat Bitcoin sekarang ini mengalami penurunan harga yang signifikan karena adanya isu peperangan yang akan terjadi di Rusia nanti, di mana Rusia adalah salah satu negara yang menjadi supporter dan memiliki dukungan yang sangat kuat dalam teknologi finansial digital menggunakan basis teknologi blockchain ini tadi. Dan sama juga dengan forex dan juga perdagangan yang lain yang sangat dipengaruhi oleh iklim usaha, politik, sosial, ekonomi, dan budaya
dari negara di mana mata uang asing itu berada. Maka pastikan kalian akan tahu bahwa nilai ini pasti akan mengalami fluktuasi naik dan turun, terutama jika saat keluarga ASICS ini tadi melakukan sesuatu dan hal-hal yang tentu saja akan dipublikasikan nanti. Jadi mungkin saja saat nanti anaknya Aurel akan lahir, nilainya pasti akan naik. Namun tentu saja jika ternyata terjadi gosip yang tidak diinginkan, maka value tersebut akan turun. Dan jangan panik, karena kita akan bermain permainan yang sangat panjang. Jangan menjual karena panik dan jangan membeli karena FOMO. Dan yang terakhir dari kartu saya adalah banyak aspek yang bisa kita dapatkan dari sesuatu yang kita kerjakan. Investasi tidak melulu tentang untung dan rugi, terutama jika saat Anang dan Asyanti di sini mengajak emak-emak untuk belajar tentang cryptocurrency. Maka yang pertama adalah gunakan uang dingin kalian. Belilah secukupnya dan jangan maruk karena mencari untung yang instan. Dan usahakan untuk membaca pengetahuan dan berita sebanyak mungkin sebelum melakukan apapun yang akan kalian lakukan. Berpikirlah ini sebagai sebuah investasi. Investasi untuk kekayaan diri kita sendiri, untuk ilmu pengetahuan yang akan kita dapatkan nanti, dan pengalaman yang akan kita gunakan untuk memasuki dunia digital yang sudah terjadi sejak lama kemarin dan akan lebih intens di kemudian hari. Tapi apapun itu, salut untuk keluarga ASICS yang telah memulai untuk masuk ke dunia token dan digital, di mana nanti ke depannya saya akan melihat banyak selebriti dan public figure akan mengeluarkan token mereka sendiri-sendiri. Dan kita akan tunggu sampai token Deddy Corbuzier akan muncul, token Leslar akan muncul, dan siapa tahu token Torik dan Fuji akan muncul juga sebentar lagi. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Dan terima kasih atas dukungan terhadap channel yang saya miliki. Sampai jumpa di konten yang berikutnya dan salam untuk keluarga kalian.